Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kita akan membuat project dengan menggunakan microbit. Nah, kebetulan di sini sudah ada EduBit. EduBit ini satu kit produk dari Citron Teknologi. Nah, di sini nanti kalau dari gambarnya ini kelihatan komplit sekali. Kemudian isinya itu ada beberapa part, yaitu diantaranya ada EduBit board, terus ada guidebook, terus ada permainan, kemudian ada kabel, ada motor servo, ada motor DC, dan ada kipas. Nah, nanti kita bisa explore dengan menggunakan EduBit kira-kira project apa yang akan dibuat untuk hari ini. Oke, tanpa tunggu lama-lama kita langsung unboxing produk dari EduBit ini. Nah, oke, langsung aja kita buka. Kira-kira ada apa aja. Nah, untuk satu kit EduBit ini di dalamnya ini ada manual book atau guidebooknya, kemudian name card. Nah, ini beberapa part yang bisa kita pakai untuk untuk membuat project, termasuk ini juga. Oke. Ini ada ular tangga, terus ada EduBit twister. Nah, ini adalah yang didapat ya, selain dari guidebook sama beberapa part pendukung. Ini adalah part intinya. Yang pertama ini adalah EduBitnya sendiri. Oke, ini EduBitnya sendiri. Ini ada microbit, kemudian ini ada extendernya, yaitu ini ada untuk servo, untuk motor. Kemudian ini ada untuk buzzer dan audio. Ini ada mic, ini ada potentiometer, kemudian ini ada potentiometer juga, ini ada sensor distance, kemudian ini ada LED RGB, ini ada LED merah kuning hijau, dan ini ada button. Nah, di sini komplit I/O-nya. Nah, untuk I2C-nya juga dikeluarkan di sini. Ini ada I2C. Kemudian part pendukung lainnya, ini ada motor servo. Terus ini ada motor DC biasa. Kemudian ini ada untuk upload ke microbit, sama ini mungkin power supply. Kemudian ini ada 1 2 3 4 5 6 kabel groove ya. Jadi kabel groove itu seperti ini. Ada lagi 7, berarti 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kabel. Kemudian ini ada screw atau obeng. Nah, kira-kira nanti kita mau bikin project apa, tapi kita coba dulu bagaimana cara memprogramnya. Minimal untuk I/O-nya kita program dulu dengan menggunakan softwarenya microbit atau software yang lainnya yang nanti kita coba-coba. Terus semudah apa kira-kira pemrograman dengan menggunakan microbit. Nah, coba kita konekkan dulu. Ini untuk power supply-nya. Kemudian ini untuk upload program. Nah, jadi ini program defaultnya sudah ada, sudah dikasih sama microbitnya. Jadi di microbit ini yang bawaannya itu button A, button B itu dikeluarin di sini, button A, button B. Kemudian ada beberapa LED juga, RGB LED. Nanti bisa diprogram dengan P13 atau pin port 13. Kemudian ini untuk
project traffic light, mungkin karena ada merah kuning hijau. Ini ada P14, 15, 16. Terus ini ada P8, P12, yaitu untuk apa namanya, potensio ini, kemudian untuk sensor jaraknya. Terus ini untuk potensio juga, yaitu di P2 kalau tulisannya. Terus ini P1 ini untuk sensor suara. Jadi ketika diklik ditekan, maka otomatis ada efeknya ini. Terus di sini ada buzzer. Buzzer ini buzzernya buzzer pasif, jadi dia bisa berbunyi sesuai dengan tone atau nada. Nah, kemudian ini ada on off-nya. Jadi on off-nya di sini. Ini off, kondisi ke atas itu off, kalau on ke bawah. Terus ini ada untuk motor servonya tadi. Nah, untuk project ini yang pertama ini adalah kita bikin projectnya dulu. Kita buka websitenya microbit.org. Misalkan kita coba project sederhana untuk I/O nya EduBit. Nah, kemudian di sini based on scratch ya, jadi tinggal ditarik-tarik aja. Misalkan mau nyoba menampilkan LED yang ada di microbitnya. Nah, misalkan kita buat project menampilkan LED seperti ini, kemudian ketika sudah oke, maka LED-nya yang ada di microbitnya tampil seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita download. Oke, setelah proses downloading, kemudian coba kita lihat. Kalau berhasil nanti ini yang tadi kita masukin. Jadi on startnya ada garis 2, kemudian setelah itu ada garis atas sama bawah. Nah, ini adalah program sederhana untuk mengupload ke microbit. Kemudian kita coba lagi, yaitu menggunakan button. Itu kan ada button A sama button B. Jadi ketika diklik button A, nanti mungkin akan muncul tulisan A. Ketika diklik button B, maka nanti akan muncul tulisan B. Input. Nah, ini ada on button A. Jadi misalkan A ditekan, maka nanti akan muncul tulisan A. Itu gimana ini? Nah, gampangannya kita bikin A seperti ini. Kemudian ketika button B ditekan, on button B, maka nanti akan muncul tulisan B. Jadi pemrogramannya cukup simpel ya. Nah, misalkan B-nya kita buat seperti ini. Oke, setelah itu kita upload. Sudah berhasil. A, ketika tekan B, maka B, atau A pakai ini juga bisa, A pakai ini juga bisa B. Nah, itu adalah penggunaan program sederhana dengan menggunakan software maccode.microbit.org. Kemudian kita upload ke board dari EduBit. Nah, kemudian sudah bisa membaca ini dengan sempurna. Nah, sekarang
kita akan manfaatkan EduBit ini untuk sebuah project. Nah, kira-kira apa projectnya? Kita coba cari dulu. Di sekitar sekolah robot ini ada sesuatu yang bisa kita jadikan project apa enggak dengan menggunakan microbit ini. Oke, ikuti, jangan di skip. Nah, kira-kira apa yang bisa kita jadikan untuk project menggunakan EduBit tadi ya. Nanti kita coba cari dulu kira-kira apa. Yang pasti kami ingin membuat microbit itu nanti menggerakkan sesuatu, yaitu pasti ada aktuator. Aktuator berarti kita bisa pakai motor DC seperti ini ya. Oke, kita coba dulu apa yang bisa digerakkan. Wow, ini ada tempat sampah, ada tempat sampah. Oke, nanti tempat sampah ini aja yang kita akan gerakkan. Jadi konsepnya tempat sampah ini kita remote, terus bisa bergerak. Terus ketika kita mau membuang sampah, maka tempat sampah ini nanti akan datang ke kita. Kemudian nanti tempat sampah ini nanti akan membuka sendiri seperti ini. Oke, langsung kita gas. Nah, ini yang sudah kita lubangi. Jadi awalnya ini penuh, kita lubangin karena nanti mau dipakai untuk menempatkan dua motor DC ini. Jadi motor DC nya nanti dipasang dari bawah, dari dalam, kemudian dikunci pakai dua baut ini sama ini. Nah, ini sudah kepasang dua buah motor DC nya. Jadi motornya kita pasang di bagian bawah seperti ini, sehingga nanti tempat sampah ini bisa bergerak. Kemudian sekarang kita tinggal instalasi untuk pemasangan dua buah kabel tadi untuk motor kiri, dua buah kabel untuk motor kanan ke EduBit ini. Jadi nanti tinggal dicolokin ke sini. Habis itu tinggal kita program. Nah, ini untuk buka sampahnya ya, tutup sampahnya ini kita menggunakan servo aja, satu buah servo, kemudian kita tali seperti ini. Jadi ketika servonya nanti mengarah ke sudut sekian, otomatis akan ketarik jadi buka. Seperti ini. Kalau nutup ya kita balikin lagi ke posisi semula. Jadi pakai cara yang sederhana aja untuk servonya. Kemudian untuk motor tadi sudah kita pasang di sini. Jadi motor kiri sama motor kanan kita pasang di EduBit kitnya ini ya. Ada motor 1 sama motor 2. Kita menggunakan obeng untuk memasang ini. Terus ini nanti tinggal kita pasang di sini aja, nah, di depan sini. Biar nanti sensor IR-nya ini bisa kita fungsikan untuk membuka dan menutup tempat sampah. Jadi tinggal dipasang aja di baut sesuai dengan baut yang sudah ada di EduBit ini. Kita baut dua aja, kanan sama kiri ya. Oke, ini sudah dibaut. Terus untuk power supply-nya ya kita pakai baterai 5 volt atau pakai power bank bisa.
Nah ini sudah kita tancapkan, terus ini coba kita nyalain. Nah udah nyala. Nah sekarang untuk cek driver motornya, ini ada 4 buah tombol, M1A, M1B, M2A, M2B. Jadi kita tinggal tekan aja. Nah, tinggal kita tekan, otomatis motor yang di sini akan berputar. Ya, begitu juga dengan M2A dan 2B. Oke, berarti ini asumsinya sudah bisa jalan. Nah, karena nanti kita akan remote dengan microbit yang lainnya ya, jadi kita manfaatin program radio yang ada di microbit, maka kita butuh satu buah lagi microbit yang nanti ini kita pakai sebagai remote. Jadi nanti kita ada 4 gerakan ya, ada yang kita pakai yang 2 ini maju, ini belok kanan, ini belok kiri. Terus mundurnya ini kita pakai touch sensor yang ada di sini. Nah, pakai ini mundurnya. Terus terakhir ini servonya kita pasang di servo 1. Nah, di servo 1 berarti yang paling bawah sini. Oke, sudah kepasang semua, berarti sekarang kita tinggal program. Nah, untuk pemrogramannya, jadi karena kita menggunakan 2 microbit ya. Ini ada 2 microbit, maka kita menggunakan komunikasi yaitu radio ini. Kita memanfaatkan radio ini, kemudian dua-duanya nanti akan diupload program yang sama. Jadi microbit yang remote juga diupload ini, microbit yang di robotnya juga diupload ini, sehingga di sini nanti akan terbaca ketika ngirim button press, maka dia ngirim 1, kemudian ketika microbit satunya nerima, maka dia akan menjalankan atau mengeksekusi program dari robotnya. Nah di sini kan banyak ya. Dari kalau default itu kan nggak ada sound bit, potential bit. Nah ini kita masukkan sendiri melalui extension. Di sini tinggal di searching aja yaitu edubit. Nah ini edubit, kemudian ini kita klik, maka otomatis akan extensionnya akan nambah di sini. Nah ini nanti tinggal kita manfaatkan. Misalkan untuk percobaan kali ini kita menggunakan motor sama servo, maka kita tinggal klik bagian motor sama servo ini. Tinggal kita tarik-tarik ke sini. Oke, sudah diprogram, berarti tinggal kita upload ke robotnya atau ke remote-nya. Downloading, proses selesai dan downloaded, berarti ini sudah terupload di robot maupun di remote. Nah, jadi sesuai dengan program tadi, untuk geraknya itu kan kita memanfaatkan 2 tombol ini sama 1 sensor touch ini ya. Jadi kalau misalkan kita sensor touch, maka dia akan mundur. Kalau kita tekan dua-duanya, maka dia akan maju. Kalau tekan salah satu, maka dia akan belok kiri dan belok kanan. Kemudian untuk servonya kita aktifkan ketika di depannya sensor IR itu ada obstacle atau halangan. Nah itu tadi step by step bagaimana kita mencoba dari edubit yang barusan di unboxing, kemudian kita coba beberapa fitur, langsung kita bikin projectnya, yaitu membuat tempat sampah yang bisa berjalan sehingga nanti bisa kita kendalikan. Misalkan kalau kita males mau buang sampah, itu tempat sampahnya yang datang ke kita, kemudian kita membuang sampah dan kembali lagi ke posisi semula untuk tempat sampahnya. Oke, share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah.